Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Rival Sareza. Di videoku kali ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang prospek kerja lulusan farmasi. Nah, video ini cocok banget bagi kalian mahasiswa farmasi semester akhir, baik D3 Farmasi, S1 Farmasi, maupun program studi profesi apoteker. Atau bagi kalian adik-adik kelas 12 baik SMK maupun SMA masih bingung mencari program studi yang cocok untuk kalian. Sebelum kalian menonton video ini, kalian bisa subscribe channel ini dengan tekan tombol merah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih program studi farmasi itu. Nah, farmasi adalah gabungan dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Jadi, farmasi bisa meliputi obat-obatan, kemudian kesehatan, kemudian kimia, dan lain sebagainya. Nah, prospek kerja apa aja sih yang berada di bidang farmasi? Yang di sini saya akan menjelaskan tentang 7 prospek kerjaan di dunia farmasi. Nah, yang pertama ada industri farmasi. Bekerja di industri farmasi adalah salah satu hal yang umum dijalani oleh alumni farmasi, terutama bagi perguruan tinggi yang memiliki latar belakang industri farmasi yang cukup kuat bagi dari segi materi maupun penunjang materi lainnya. Industri farmasi di Indonesia semakin lama semakin bertambah, sehingga menjadi prospek yang sangat besar bagi kalian, khususnya lulusan farmasi di bidang industri, dalam mencari sebuah pekerjaan. Dasar yang harus kalian perhatikan ketika kalian bekerja di industri farmasi, yaitu kalian harus memahami CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dan benar. Dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut juga GMP atau Good Medical Practice. Apoteker di industri farmasi terlibat pula dalam fungsi pemasaran produk, kemudian quality control, QA, kemudian R&D, pengendalian kualitas, produksi, dan administrasi serta manajemen farmasi. Prospek kerja farmasi yang kedua yaitu di farmasi rumah sakit. Bagi alumni farmasi, terutama dengan latar belakang konsentrasi atau minat farmasi klinik dan komunitas, bekerja di rumah sakit merupakan hal yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya. Di rumah sakit, seorang apoteker bertanggung jawab dalam hal pengadaan, perencanaan, penyimpanan, peracikan, dan pendistribusian obat, termasuk di dalamnya yaitu dengan manajemen obat kadaluarsa, memberikan obat kepada pasien rawat jalan, memantau adanya monitoring medication error, kemudian memberikan konseling kepada pasien. Bahkan sekarang farmasi di rumah sakit sudah mulai melakukan visitasi terhadap pasien rawat inap. Diharapkan dengan adanya visitasi ini, keilmuan seorang apoteker akan lebih dirasakan manfaatnya oleh seorang pasien. Fungsi kefarmasian ini sudah lama dijalankan oleh negara-negara maju dan di Indonesia sudah mulai dijalankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya spesialis farmasi rumah sakit. Untuk yang ketiga, yaitu ada apotik. Seorang apoteker sangat identik dengan yang namanya apotik. Bekerja di apotik bisa menjadi salah satu pilihan seorang alumni jurusan farmasi untuk mengamalkan ilmunya. Bagi kalian yang ingin bekerja di apotik, kalian bisa menjadi sebuah pemilik sarana apotik, yaitu dengan syarat kalian harus memiliki modal. Ataupun kalian yang lulusan program studi profesi apoteker, kalian bisa bekerja sama dengan pemilik modal dan kalian bisa menjadi seorang apoteker penanggung jawab apotik. Yang keempat yaitu pelayanan farmasi di pemerintahan. Instansi pemerintah juga memiliki lapangan pekerjaan bagi seorang apoteker untuk berkarya. Alumni farmasi dapat bekerja di BPOM, kemudian gudang farmasi kabupaten, BPOM, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sebagai pendidikan farmasi. Pendidikan farmasi di Indonesia beragam dan cukup luas. Mulai dari SMK Farmasi, D3 Farmasi, S1 Farmasi, profesi
apoteker, S2 farmasi maupun S3 farmasi. Apabila kalian lulusan S1 farmasi maupun program studi profesi apoteker, kalian bisa menjadi pengajar di sekolah menengah kejuruan farmasi. Dan apabila kalian ingin menjadi dosen di S1 farmasi, D3 farmasi, maupun kalian bisa melanjutkan program studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S2 farmasi maupun S3 farmasi. Yang keenam adalah pedagang besar farmasi. Apoteker juga memiliki peranan penting terhadap pendistribusian suatu obat. Jalur distribusi ini dimulai dari industri farmasi hingga ke jalur akhir, yaitu apotek, rumah sakit, dan jalur distribusi ini melewati pedagang besar farmasi yang memerlukan kualifikasi seorang apoteker dalam mengelola suatu obat. Bagi kalian, seorang apoteker yang bekerja di sebuah pedagang besar farmasi, kalian juga harus memahami CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Peluang kerja yang ketujuh yaitu sebagai entrepreneur atau sebuah pengusaha. Bagi kalian lulusan apoteker atau lulusan farmasi lainnya, kalian bisa jadi pengusaha di bidang kosmetik, kemudian di bidang herbal, ataupun di bidang farmasi lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sangat kaya akan flora dan fauna yang dapat kita manfaatkan dan menjadi peluang bagi bisnis kita. Di sini kalian dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan usaha kalian. Oke, sekian yang dapat saya berikan terkait peluang kerja lulusan farmasi. Nah, bagi adik-adik yang berminat, yuk masuk di program studi farmasi. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kalian, kalian bisa like dan subscribe channel ini serta share ke teman kalian agar teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rivalsa Reza, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.